مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kalau saya ingin bicara sekarang, antum pernah mengkafirkan orang nggak? Pernah, saya punya bukti. Fatwa antum, itu bupati yang sebelum ini, antum kafirkan bukan? Dan kalau menurut Ahlus Wahabi itu tidak kafir ya, karena dia tidak bertujuan merendahkan Nabi SAW ketika dia ngomong bahwa Nabi pun sombong. Ingat nggak itu? Ada fatwa antum, membahas masailnya antum punya bukti itu ada di koran yang bahwa dikafirkan itu. Saudara-saudara, Ali Musri dalam pernyataan tadi berbicara tanpa ilmu. Dalam pembicaraannya dia mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW, kalau tanpa bermaksud menghina, kata dia tidak apa-apa. Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Dulu ketika di pesantren masih tingkat ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah, ada pelajaran kitab Sulamut Taufik. Dalam kitab Sulamut Taufik ada bab pembicaraan tentang murtad. Murtad itu artinya kafir setelah dia masuk Islam. Murtad itu dibagi 3. Ada murtad karena ucapan, kemudian ada murtad karena keyakinan yaitu hati i'tiqad, ada murtad karena perbuatan. Dan ini ada dasarnya masing-masing. Misalnya murtad karena ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah demi Allah tidak mengatakan, padahal mereka benar-benar mengucapkan kalimat kufur dan mereka kufur setelah masuk Islam. Ini namanya murtad qauli. Berarti ada murtad ucapan. Kemudian murtad secara i'tiqad atau qalbi atau hati. Dalam surah Al-Hujurat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Keraguan itu ada di dalam hati. Ini namanya murtad qalbi, murtad i'tiqadi. Kemudian murtad perbuatan. Allah berfirman di dalam surah Fussilat, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian bersujud pada matahari dan bulan. Artinya apa? Murtad itu ada yang berupa perbuatan, seperti sujud matahari, sujud para berhala atau apapun. Ini masing-masing dilakukan walaupun tidak bermaksud kufur menjadi kufur. Ada berhala, misalnya ada orang datang ke berhala lalu bersujud. Ini kufur walaupun tidak berniat. Ada orang mengucapkan kalimat kufur, dia sengaja mengucapkan tanpa niat kufur, ya kufur orang ini. Mengapa begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, di belakang, jawabnya di belakang, maka mereka yang kufur setelah beriman itu akan mendapat murka Allah dan mendapatkan siksa yang agung. Kemudian di tengahnya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk kufur. Kalau gak kufur dia dipukul, disiksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya ada tumakninah, ada ketenangan dengan keimanan. Itu tidak kufur. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tetapi orang yang lapang dadanya dengan kekafiran, maka orang seperti ini mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. Berdasarkan ayat ini, saudara-saudara, orang itu boleh mengucapkan kufur itu hanya dalam keadaan terpaksa. Misalnya dipukuli, kalau tidak mengucapkan itu baru boleh. Dan syaratnya hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Kalau setelah mengucapkan kalimat kufur, kata-kata kufur, dia malah senang pada kekufuran, maka dia kufur. Kalau dia tidak dipaksa lalu mengucapkan kata-kata kufur, ya kufur dia. Kalau tidak dipaksa. Mengapa? Karena bolehnya cuma man ukriha. Bolehnya talaffuz bil kufri itu, kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, itu khusus mutlak.
Sedangkan dalam kasus yang dibicarakan oleh Ali Musri ini, orang yang bersangkutan ceramah di depan orang banyak, gak ada yang mau nembak dia, yang maksa dia. Dia seenaknya saja bilang junjungan kita baginda Rasulullah SAW sombong, gak ada yang maksa. Maka kufur dia ini. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama, saudara-saudara, di dalam berbagai kitab. Ini Al-Imam Al-Qadhi Iyad, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitab Al-I'lam biqawati al-Islam. Saya bacakan. Man takallama ghayra qasidin lis-sabbi lahu. Orang yang berbicara tanpa bermaksud menistakan Rasulullah, wala muqtakidin lahu fi jihatihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak meyakini kenistaan itu pada baginda Rasulullah SAW, tapi pembicaraannya bi kalimatil kufri, dia mengucapkan kalimat kufur kepada Rasulullah, min laknihi, misalnya melaknat Rasulullah, au sabbihi, menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, au takdzibihi, atau mendustakan, au idhafati ma la yajuzu alaihi, atau menyandarkan sesuatu, menyandarkan sifat yang tidak boleh bagi Rasulullah seperti sombong, itu gak boleh bagi para nabi. Au naf'i ma yajibu lahu, atau menafikan sifat yang wajib bagi Rasulullah. Mimma huwa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam naqisatun, dari hal-hal seandainya itu terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap kekurangan. Mithla ayyan suba ilaihi ityana kabiratin, misalnya menisbatkan Nabi melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Di belakang fahukmuhu al-qatl duna tala'fumin, maka hukumnya orang ini harus dibunuh tanpa ragu-ragu, tanpa pikir panjang. Mengapa? Idla yu'adzaru ahadun fil kufri bil jahalah, karena seseorang tidak bisa diterima alasan dalam kekufuran sebab bodoh. Wala bid'wa zalalil lisan, dan tidak pula dengan alasan dia terpeleset lidahnya, gak ada alasan. Wala bi syai'in mimma dzakarna idza kana aqluhu fi fitratihi saliman, dan tidak pula dengan sesuatu yang kami sebutkan ini apabila akalnya pada diri orang tersebut masih normal. Yang jelas yang bersangkutan di dalam kasus ini masih normal, bilang sombong. Dikatakan bodoh gak bisa, karena bodoh itu yang dimaafkan di dalam Islam itu bagi orang yang baru masuk Islam atau jauh dari para ulama. Sedangkan penguasa sering berkumpul dengan kiai. Ini saudara-saudara. Dan ini kutipan dari Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, dikutip oleh semua ulama. Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab As-Saiful Maslul, kemudian juga Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sharimul Maslul, dan kitab-kitab yang lain. Karenanya saudara-saudara, hati-hati kalau si Ali Musri ini berbicara tentang hukum, dia gak ngerti. Padahal ini masalah seperti ini di pondok pesantren itu pelajaran ibtidaiyah. Dan Ali Musri ini menghina pondok pesantren, mentang-mentang dia doktor, padahal hukum yang seperti ini dia gak ngerti. Dan lagi dia bilang katanya dia ini rektor atau apa di sekolah tinggi. Apanya yang tinggi kalau hukum seperti ini gak ngerti? Ali Musri ini aneh saudara-saudara. Orang yang jelas-jelas dikufurkan di dalam kitab-kitab para ulama sejak dulu, dia gak mau. Mengapa? Karena dia gak tahu, dia bodoh. Tapi orang-orang yang tidak kafir, mayoritas umat Islam, dia ikut kitab-kitab yang mengkafirkan mayoritas Islam. Mengapa? Ini namanya Wahabi. Karenanya hati-hati dengan Wahabi.